Oke, jadi kalau saya lihat di kolom komentarnya di KAD, banyak yang tanya ketika saya nge-review laptop, Bang, ada nggak sih laptop 2 jutaan yang bisa main game AAA? Entah itu pertanyaannya bercanda, sarkas, atau gimana, padahal sebenarnya nggak ada laptop yang harga 2 jutaan bisa main game AAA. Tapi kalau kebutuhannya itu cuma main game AAA dan carinya harga sekitar 2 jutaan, sebenarnya nggak perlu laptop. Di video kali ini kita akan membahas device itu. Dan perkenalkan, ini adalah Xbox One S bekas yang saya beli dengan harga 2 jutaan, 1 terabyte dan udah include banyak games di dalamnya. Jadi saya beli Xbox One S ini di salah satu marketplace, harganya itu 2,8 juta. Dan kenapa akhirnya saya membeli seller yang ini? Karena dia mengincludekan banyak game. Dan kalau kalian tahu kan, saya lagi merintis showroom kecil-kecilan, dan di Xbox One S ini ada game yang menurut saya pantas kalau misalkan saya taruh di showroom, yaitu Forza Horizon. Apalagi kan saya juga udah punya steering wheelnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau mungkin beli mobil tapi belum cukup uangnya, bisa main virtual dulu biar tersugesti sambil nabung gitu ya. Jadi tujuannya Xbox One S ini sebenarnya hanya untuk game Forza Horizon. Tapi ternyata di sini udah ada sekitar 18 games yang dikasihkan sama sellernya. Mungkin dia udah bosan ya. Jadi game-game yang dia udah download, dia udah beli pakai Game Pass itu sudah dikasihkan juga. Nah, jadi dengan harga 2 juta kalau kita beliin laptopnya itu nggak bakal bisa digunakan untuk main game ya. Laptop 2 juta itu, apa teman ada nggak laptop 2 juta? Chromebook mungkin ya. Chromebook 3 juta barunya. Ya, 2 juta kalau misalkan bekas ada mungkin ya. Tapi kalau baru 2 juta sepanjang yang saya tahu, laptop itu nggak ada yang harganya 2 jutaan. Kalau baru. Nah, kalau kalian pertanyaannya laptop 2 jutaan untuk main game, nggak ada. Tapi kalau misalkan kalian punya modal 2 jutaan pengen main game AAA yang pasti kuat ya Xbox One S ini. Kalau misalkan kita comparekan, Xbox One S ini sebenarnya musuh terdekatnya adalah PS4. Terus setelah Xbox One S ini launchinglah Xbox One X yang diklaim juga musuhnya PS5. Sebelum Xbox One X ini ada Xbox One. Yang bedanya dengan Xbox One S ini, kalau Xbox One S dia udah support, nah ini ya, dia udah support 4K, cuman kita butuh TV yang support 4K upscaling juga biar bisa kontennya bener-bener 4K. Kalau Xbox One itu nggak bisa, dan Xbox One S ini dia lebih tipis ketimbang generasi sebelumnya, si Xbox One sekitar 40%. Warnanya putih sama kayak PS5 saya. Sebenarnya saya punya PS5, cuman PS5 saya itu dia nggak ada game Forza Horizon-nya, dan di PS5 nggak ada ya Forza Horizon. Karena dia nggak ada, jadi akhirnya saya ngalahin beli Xbox One untuk ditaruh di showroom buat kayak semacam virtual game kayak gitulah, biar showroomnya itu lebih kelihatan lebih kelihatan garasi banget gitu kalau misalkan ada virtualnya. Karena garasi drift, Fitra Eri, Om Mobi itu semua di kantornya ada virtual kayak gitu. Nah, saya pengennya kayak gitu juga, cuman bedanya budget saya itu tipis banget. Makanya saya beli Xbox One S yang bekas ini. S itu harusnya stand for slim ketimbang generasi sebelumnya si Xbox One. Xbox One S ini kalau nggak salah di launching 3 tahun setelah Xbox One. Widih. Ya, karena mungkin dia bekas ya. Entah di kamera kelihatan atau enggak, tapi ini udah ada baret-baret pemakaian. Karena memang ini untuk bagian bawahnya, mungkin dia ketarik-tarik seperti ini. Cuman kalau untuk fisiknya juga lumayan kotor ya. Kalau di bagian sini sih ini tinggal bersihin aja putihnya ini, cuman di sini karena dia bolong-bolong. Nah, jadi kalau desain bolong-bolong ini ke depannya mungkin bakalan bagus terlihat karena bolong-bolong, terus juga exhaust grillnya, pembuangan udaranya bagus. Tapi kalau kalian perhatikan ya, ini kalau misalkan saya dekatkan tuh, debu-debu itu gampang masuk ke sini. Tuh ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba lihat di dalam paket pembeliannya, walaupun dia bekas, tapi kayaknya masih harusnya lengkap semuanya ya. Ini ada buku panduannya yang seperti ini. Terus di bagian kotak ini coba kita lihat kita dapat apa aja. Buku panduan juga, dan juga ada Xbox Game Pass-nya. Tapi ini kodenya saya tutupin ya. Ya karena kalau nggak ditutupin bahaya nanti ya Game Pass-nya. Oke, sticknya mana? Apakah sticknya di sini? Ini kayaknya sticknya cuma dapat satu sih. Iya, cuma dapat satu ya. Stick Xbox itu kalau nggak salah satunya 450 ya. 450 yang warna hitam, cuman kalau yang warna putih gini saya nggak tahu berapa. Kayaknya kita punya deh Tom. Tapi di mana ya? Udah rusak ya.
Oke, jadi bedanya Xbox sama PS itu kalau misalkan PS kan tombolnya itu segitiga, bundar, X kotak ya. Kalau misalkan Xbox A, B, X, Y. Bedanya kayak gitu. Oke, jadi kita dapat stick, terus kita juga dapat kabel HDMI-nya yang juga udah buluk ya. Terus juga ada kabel power, yang kabel powernya ini versi luar sana, makanya dikasih 3 seperti ini biar bisa support dengan soket yang ada di Indonesia. Dan untuk baterainya dia nggak ada ya, terus sama sellernya dikasih kayak third party-nya gitu, punyanya Ipega, dan ini masih pakai micro USB, tapi bawaannya juga masih pakai micro USB ternyata ya. Jadi kita pakai Ipega-nya ini aja, nggak apa-apa, tapi kesannya desainnya jadi aneh ya, jadi ikut hitam gitu di sini. Oke, jadi tampilannya kira-kira seperti ini ya. Dan kenapa saya memutuskan untuk beli bekas ya itu tadi karena saya mencari untuk gamenya ya. Kita coba lihat untuk gamenya. Gamenya lumayan banyak ya. Di sini ada Asphalt 9, Battlefield 5, Control, PES 2021. Nah, ini saya bisa main juga nanti. Jadi kalau untuk Forzanya untungnya kita udah dapet ya. Jadi kalau misalkan nih contoh game Witcher ini kan kita tadi udah ada ya. Langsung main ternyata. Nah, The Witcher ini termasuk game berat kalau misalkan di Windows, di laptop. Kita coba di Xbox One S bekas yang harganya 2 jutaan. Apakah dia masih mumpuni sambil kita main di background tadi, backgroundnya kita gunakan untuk install si Forza Horizon. Ini bootingnya lumayan lama tapi ya. Dan ini kalau misalkan kita gunakan di game The Witcher ya, dengan monitor saya ini resolusinya sayangnya belum 4K, masih ada di 2560x1440. Tapi ini nggak ada masalah sih ya, ini coba misalkan saya lari kenceng banget tuh. Kalau kalian lihat gak ada laggy karena memang Xbox One S ini memang dia itu didesain untuk game gitu. Jadi memang bisa game-game yang ada di sini tuh bisa dimainkan dengan enak gitu. Sama kayak PS5, dia kalau misalkan memang tujuannya digunakan untuk main game, ya karena banyak banget pertanyaan laptop 2 jutaan tapi untuk main game. Nah ini yang agak susah nih ya. The Witcher ini aman ya. Ini frame-nya udah lumayan padat kalau misalkan kita gunakan tambah lari gini kan dia tambah padat ya. Aman, dan The Witcher ini termasuk game lama yang masih banyak yang main. Oke, jadi sekarang kita cobain untuk main game Battlefield 5. 2 jutaan loh ya bisa main game Battlefield 5. Nah, sekarang laptop mana yang bisa main game Battlefield 5 di harga 2 jutaan? Kalau nggak cloud gaming. Cloud gaming aja mungkin juga masih nge-lag ya kalau misalkan kita paksain laptop 2 jutaan untuk main cloud gaming. Tapi kalau kita pakai Xbox One S ini, tuh, itu fluid banget guys. Gak ada yang namanya laggy. Tuh ya. Waduh. Kena kepala gak tuh? Nggak tahu ini nanti dimonetize atau enggak sama YouTube. Tapi yang penting kita main dulu. Aduh, bomnya kelempar lagi, kepencet. Sorry. Sorry guys. Susah weh pakai ini. Bentar. Lari. Biar. Nah. Wih, gak ada nge-lag sama sekali loh ya. Ketika tank ini masuk slow motionnya tuh. Gak ada nge-lag sama sekali loh. Karena memang game yang di sini udah di-optimize untuk bisa dimainkan di Xbox One S. Ya, ini Battlefield 5. Sekarang kita coba game yang bakalan kita pakai di showroom nanti ya. Apa itu? Ini udah kita download, makanya kalau kalian lihat baju saya ganti karena ini downloadnya kemarin itu seharian ya, 113 GB, yaitu Forza Horizon 5. Yang kalau misalkan kita mainin di PC, itu speknya harus benar-benar mumpuni. Minimum requirement-nya harus ada dedicated graphic card. Nah, dedicated graphic card-nya pun juga nggak sembarangan, harus minimal GTX ya. Jadi kalau misalkan kita cuman MX, Nvidia MX itu nggak kuat. Dan untuk laptop yang dedicated graphic card itu biasanya harganya di atas 8 juta rupiah. Itu yang untuk Core i3. Tapi 8 juta pun kalau laptop Core i3 main ini juga nggak kuat. Minimal ya Acer Predator, Acer Nitro, laptop-laptop gaming lah yang harganya di atas 10 juta lebih. Tapi dengan Xbox One S bekas ini, saya udah dapat gamenya secara gratis juga. Jadi tinggal main aja, tinggal download aja. Kalau pakai stick main game Forza Horizon ini gampang banget. Yang susah itu pakai steering wheel. Nah, rencana saya itu, ini kan di sini banyak mobil-mobil ya. Tapi kalau mobil Innova Avanza nggak ada sih. Mobil-mobil kayak BMW 320, 330, FT86 itu ada. Jadi nanti belum bisa beli mobilnya di showroom, bisa cobain dulu ini gitu. Maksud saya kayak gitu ya. Tuh, ini udah speed paling kenceng, frame-nya udah, ini istilahnya kalau misalkan frame per second-nya, frame yang jalan tuh udah padat banget, tapi nggak ada lag. Wih, gila. Berjalan dengan lancar loh ya. Wih. Nah.
Tuh, gila gak? Mantep gak? Coba kita drift, nggak sampai. Ini mobilnya Supra, tapi bukan Supra X ya. Kalau Supra X itu motor. Dan kita mau coba game apa lagi? Forza Horizon 5 ini menurut saya udah game yang berat. Battlefield 5 juga berat, The Witcher kemarin berat. Kalau untuk game-gamenya, ya beberapa game kenapa akhirnya saya beli Xbox One S ini karena sekali lagi untuk game Forza Horizon itu. Karena kalau PS5, Forza Horizon nggak ada. Kalau misalkan saya pakai laptop ya mahal kalau misalkan laptopnya yang support Forza Horizon. Jadi makanya saya memutuskan untuk beli Xbox One S ini. Untuk game-gamenya banyak sih ya. Kalau misalnya kita pakai Game Pass juga kita bisa main beberapa game yang launching itu free, bahkan kalau Game Pass-nya yang Ultimate tuh. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Xbox One S ini. Sekali lagi kalau kalian tanya, Bang laptop 2 jutaan bisa main game apa? Gak ada jawabannya, walaupun laptop bekas pun kayaknya susah banget. Gak ada, jawabannya tetap gak ada. Kecuali kalau misalkan mungkin yang jual laptop 2 jutaan itu Asus ROG tapi dia lagi bener-bener ya, kecuali laptopnya ada apa-apa lah. Mungkin laptop haram atau laptop apa yang nggak jelas dan itu pun 1 juta banding 1 yang jual. Kalau misalkan laptop gaming 25 juta bekasnya dijual 2 juta itu kan nggak mungkin ya. Ya mungkin kemungkinannya itu 1 juta banding 1 gitu. Nggak mungkin. Jadi kesimpulannya kalau misalkan punya uang 2 juta dan memang tujuannya buat main game AAA ya, bukan game-game emulator, game-game ringan. Game-game yang AAA kayak Battlefield 5, The Witcher, Assassin tadi ada nggak ya? Saya nggak lihat. Terus juga FIFA 2022 tadi juga ada kita downloadin, dan juga Forza Horizon 5. Kalau buat saya kenapa saya beli ini karena saya pengen pakai Forza Horizon 5-nya di showroom dengan steering wheel. Jadi ya semoga aja itu bisa menjadi inspirasi. Kalau kalian tanya lagi laptop 2 jutaan untuk main game, jawabannya nggak ada. Lebih baik solusinya ya beli konsol bekas yang udah ada gamenya. Jadi kita tinggal main aja gitu. Kita nggak perlu beli gamenya karena gamenya juga mahal. Seingat saya Forza Horizon 5 itu 1,5 juta kalau di Microsoft Store untuk yang Windows. Itu aja kalau misalkan 2 juta tambah 1,5 berapa tuh Battlefield 5 tadi, FIFA 2022 berapa. Udah banyak lah ya. Lumayan ngeluarin uangnya untuk bermain game. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.